Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliarni dengan BP 161084/2013. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya dengan judul Manajemen Program Kartu Tani oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Agam. Sebelumnya, Mauli mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Pembimbing, Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP, Bapak Dr. Randos Yose Rizal MSI, dan kepada tim penguji yang berkesempatan untuk mendengarkan presentasi sidang seminar skripsi Mauli. Di sini Mauli membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan, tujuan pustaka, metodologi, lokasi penelitian, temuan dan analisis data, kesimpulan dan saran. Baiklah, kita akan masuk kepada bab pendahuluan. Itu terdiri dari latar belakang, di mana Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, serta penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi yang terbesar dibandingkan penyerapan tenaga kerja di sektor utama lainnya. Pupuk menjadi faktor penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Pengadaan pupuk menjadi prioritas utama pemerintahan dalam pembangunan pertanian. Oleh karenanya, pemerintah melakukan kebijakan pupuk bersubsidi bagi petani. Meskipun kebijakan pupuk bersubsidi ini sudah ada, namun nyatanya belum mampu menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat. Oleh karenanya, kartu tani hadir untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yang diantaranya belum tepatnya sasaran, adanya perembesan, adanya kelangkaan, dan kenaikan harga di tingkat petani. Program ini awalnya diterapkan di Pulau Jawa, kemudian diperluas ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, di mana dalam pelaksanaannya pemerintah menggandeng beberapa perbankan yang ada di Indonesia dalam proses penerbitan kartu tani. Selanjutnya itu, Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang ada di Sumatera Barat yang peredaran kartu taninya cukup banyak. Jika kita lihat dari luas persawahan yang ada di Sumatera Barat, itu Kabupaten Agam menduduki urutan pertama dengan luas persawahan terluas. Dinas Pertanian Kabupaten Agam sebagai penanggung jawab dan pelaksana program kartu tani itu melaksanakan berdasarkan dasar hukum, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Peraturan Menteri tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 97 Tahun 2022 tentang penetapan alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi sektor pertanian pada kecamatan. Selanjutnya, program kartu tani ini merupakan bentuk program perlindungan pemerintah kepada petani, khususnya dalam bidang pertanian, yaitu dalam pemenuhan pupuk bersubsidi, di mana program ini ditujukan untuk pengendalian, pengawasan, dan penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih transparan dan tepat sasaran kepada petani kecil yang berhak menerimanya. Fenomena yang peneliti temukan di lapangan ada, pertama itu terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam program kartu tani ini, yakni keterbatasan mesin edisi dan kios pengencer. Yang kedua itu masih belum meratanya pendistribusian kartu tani, karena masih ada beberapa petani yang belum memperoleh kartu tani sehingga belum dapat merasakan manfaat dari program kartu tani ini. Yang ketiga itu ada keterbatasan anggaran, di mana anggaran yang diberikan tidak mencukupi dalam pelaksanaan program kartu tani ini. Fenomena selanjutnya itu kurangnya sumber daya manusia atau sumber daya pelaksana yang ada di lapangan. Dalam hal ini terbatasnya jumlah BPP yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Agam.
Dari fenomena yang peneliti paparkan di latar belakang, maka peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana manajemen program kartu tani oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Agam. Sedangkan yang menjadi tujuan penelitian yaitu menganalisis manajemen program kartu tani oleh Dinas Pertanian di Kabupaten Agam. Dan terdapat 3 manfaat penelitian, yakni manfaat akademik, praktis, dan teoritis. Bab selanjutnya yaitu bab tinjauan pustaka, di mana peneliti menggunakan 3 penelitian yang relevan yang peneliti jadikan acuan dan pedoman dalam penelitian ini. Yang pertama itu penelitian oleh Izmi Hazida pada tahun 2017 dengan judul Strategi Optimalisasi Penggunaan Kartu Tani di Desa Kalilasa dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kartu tani belum maksimal meskipun jumlah transaksi pupuk bersubsidi paling banyak di daerah tersebut. Yang kedua itu penelitian dari Erlina Yunita Dewi pada tahun 2019 dengan judul Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program kartu tani telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan dan diharapkan, sehingga petani sudah merasakan manfaat dari adanya program kartu tani ini. Hal ini didukung karena adanya sinkronisasi oleh seluruh pihak. Yang ketiga itu penelitian dari Triwarti pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Kebijakan Kartu Tani di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Widusari, Kabupaten Magelang, yang menunjukkan hasil penelitian bahwa dalam penggunaan kartu tani tidak didapati adanya perbedaan persepsi antara penduduk yang tinggal di perbukitan dengan penduduk yang tinggal di daratan. Di sini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh William H. Newman, di mana terdiri dari 5 fungsi manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja, dan pengawasan. Definisi konsep ada 4, yaitu manajemen, kelompok tani, kartu tani, dan petani. Skema pemikiran dapat kita lihat pada bagan yang tertera pada layar. Itu ada dari kartu tani, maka dibentuk Peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022. Itu ada tujuan kartu tani, ada program kartu tani di Kabupaten Agam, dan dianalisis menggunakan teori William. Selanjutnya definisi operasional dapat kita lihat pada layar. Itu terdiri dari 6 variabel yang masing variabel dilengkapi oleh indikator-indikator. Bab selanjutnya itu bab metodologi penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan dan desain penelitian kuantitatif deskriptif. Yang kedua, pengumpulan sumber itu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, di mana peneliti menetapkan kriteria-kriteria dalam pemilihan informan. Selanjutnya itu ada peranan peneliti. Di sini peneliti berperan sebagai instrumen utama, sebagai perancang maupun penganalisis data. Selanjutnya itu ada proses penelitian. Di sini ada perumusan masalah, melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, hingga penarikan kesimpulan. Unit analisisnya berupa lembaga, yakni Dinas Pertanian Kabupaten Agam. Selanjutnya itu teknik analisis data, itu menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data itu ada teknik triangulasi sumber, di mana sumber yang didapat dikomunikasikan dan dibandingkan dengan sumber lainnya. Bab selanjutnya itu ada deskripsi lokasi penelitian. Di sini ada gambaran umum Kabupaten Agam. Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat, di mana luasnya setara dengan 5,29% dari luas keseluruhan dari Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis letaknya itu
berada pada kawasan yang sangat strategis di mana dilalui oleh jalur lintas tengah Sumatera dan jalur lintas barat Sumatera, sehingga serta dilalui oleh feeder road yang menghubungkan lintas barat, lintas timur, dan lintas tengah Sumatera, sehingga perlunya mendorong daya saing perekonomian dengan cara memanfaatkan posisi dan letak dari Kabupaten Agam itu sendiri. Yang kedua itu ada gambaran umum dari Dinas Pertanian Kabupaten Agam. Dinas Pertanian ini adalah salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Agam nomor 55 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja Dinas Pertanian. Maka Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bab selanjutnya itu ada temuan dan analisis data. Di sini ada variabel perencanaan yang terdiri dari indikator tujuan. Dapat kita lihat bahwa program Kartu Tani ini merupakan program yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan distribusi pupuk, pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran sesuai dengan azas 6 tepat, sehingga nantinya dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun perumusan tujuan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian itu dengan cara mengadakan rapat internal dengan membahas bagaimana pelaksanaan program Kartu Tani ini nantinya. Program ini juga dituangkan ke dalam rencana strategis Dinas Pertanian. Selain itu, program dari Kartu Tani ini tujuannya itu serasi dan selaras dengan visi dan misi dari Dinas Pertanian, yaitu meningkatkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Tujuan dari program ini telah dirumuskan dengan baik, namun pada kenyataannya tujuan tersebut belum mampu diwujudkan secara optimal karena masih ada beberapa petani yang belum merasakan manfaat dari program tersebut. Pada indikator kebijakan itu di mana yang dijadikan sebagai acuan dan landasan hukum dalam pelaksanaan program tani oleh Dinas Pertanian, yaitu ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, di mana dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi itu menggunakan Kartu Tani. Selanjutnya itu ada peraturan dari pemerintah Kabupaten Agam, yakni Peraturan Bupati Agam Nomor 97 Tahun 2022 tentang alokasi dan harga eceran pupuk bersubsidi di sektor pertanian pada kecamatan. Untuk pelaksanaannya itu mengacu kepada petunjuk teknis pelaksanaan, yakni Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11 KPTS RC 210 B11 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi. Indikator selanjutnya yaitu ada penetapan program. Lahirnya program Kartu Tani memiliki tujuan yang jelas untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada penyaluran pupuk bersubsidi selama ini. Perbedaan program Kartu Tani dengan sistem sebelumnya yaitu distribusi pupuk bersubsidi ini dilakukan secara langsung. Kartu Tani terintegrasi dengan sistem informasi manajemen yang memiliki keunggulan single entry data, proses validasi dilakukan secara online dan berjenjang, serta bersifat transparan dan multifungsi. Yang mana yang mendapatkan kartu ini harus memiliki dan memenuhi persyaratan, salah satunya yaitu bergabung dengan kelompok tani. Indikator selanjutnya itu ada prosedur, metode, dan waktu pelaksanaan. Kartu Tani ini merupakan program yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Prosedurnya itu dimulai dengan proses sosialisasi serta pendataan penduduk dengan mengundang perangkat nagari dan masyarakat
untuk diberikan materi tentang penerapan kartu tani ini. Yang kedua, dilakukan pendataan dan pengusulan kartu tani serta penyusunan RDKK. Prosedur selanjutnya itu ada proses validasi dan verifikasi data, di mana dilakukan secara berjenjang. Itu kemudian dilakukan percetakan kartu, yang dilakukan dengan cara menggandeng bank terkait, dalam hal ini menggandeng Bank Mandiri. Setelah itu dilakukannya penebusan pupuk menggunakan kartu tani di kios pengencer. Pengorganisasian itu ada pengelompokan kerja, di mana dibagi ke dalam bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Program kartu tani ini berada pada bidang prasarana dan sarana penyuluhan pertanian yang membawahi 3 kasih. Itu indikator penugasan dan pelimpahan wewenang. Itu program kartu tani ini merupakan program pusat yang kemudian diserahkan ke daerah untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Yang selanjutnya itu pelimpahan wewenang dan penugasan dilakukan dengan membentuk bidang, serta penugasan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi dari bidang-bidang tersebut. Pelimpahan wewenang ini bertujuan agar anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Itu yang selanjutnya ada koordinasi dan wewenang, di mana adanya koordinasi yang baik antar divisi dan antar bidang, adanya komunikasi yang efektif antar tim pelaksana dengan pertemuan rutin ataupun pertukaran informasi. Itu selanjutnya menjalin koordinasi dengan bank mitra, dalam hal ini Dinas Pertanian melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Bank Mandiri dalam penerapan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi. Variabel selanjutnya itu ada pengumpulan sumber. Di sini terdiri dari sumber daya manusia, yang mana yang menjadi sumber daya manusia dalam program ini ialah tenaga kerja yang ada di Dinas Pertanian, serta tenaga kerja penyuluh yang tersebar di wilayah Kabupaten Agam, semua kelompok tani dan anggotanya, serta pihak bank maupun pihak kios. Tenaga penyuluh ini sudah memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, sehingga jika dilihat dari segi kualitasnya sudah memadai. Namun pada kenyataannya dari segi jumlah itu terjadi keterbatasan, di mana tidak sebanding antara jumlah penyuluh dengan banyaknya penduduk yang ada di Kabupaten Agam. Sumber selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Yang menjadi sarana dan prasarana dalam program ini ialah kartu tani dan mesin edisi. Itu merupakan sarana utama, di mana jika sarana ini tidak tersedia maka akan menghambat jalannya program. Dalam hal ini ditemui bahwa sarana dan prasarana tersebut belum memadai karena masih adanya kios-kios yang belum mempunyai mesin edisi, serta masih adanya petani yang belum mendapatkan kartu tani. Pengumpulan sumber selanjutnya itu sumber daya modal. Di sini berdasarkan peraturan itu sumber daya modalnya sepenuhnya itu berasal dari APBN, di mana tidak ada dana khusus yang diberikan terkait pelaksanaan program kartu tani ini. Dalam hal ini dijumpai bahwa adanya keterbatasan anggaran yang mengganggu proses pelaksanaan program kartu tani. Pengumpulan sumber selanjutnya itu ada ketersediaan alat. Program kartu tani ini merupakan program yang berbasis teknologi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Tentunya memerlukan peralatan. Selanjutnya itu ada metode. Metode dalam pelaksanaan program ini menggunakan metode daring dalam proses penginputan data. Itu menggunakan aplikasi secara online berbasis teknologi informasi. Itu ada website RDKK yang terintegrasi dengan SIMPI dan Simluhtan. Yang selanjutnya itu dengan memberikan pembinaan, pengarahan, dan pendampingan kepada masyarakat. Untuk kelancaran pelaksanaan program, Dinas Pertanian mengacu kepada petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi, di mana dalam petunjuk teknis ini ada tahapan-tahapan dalam mekanisme penyaluran pupuk. Yang pertama itu ada pengusulan kartu tani dan pupuk bersubsidi. Itu yang kedua penyaluran dan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Indikator selanjutnya itu market di sini itu
sasaran dari program atau target dari program. Jika pasar ini tidak tersedia, maka kegiatan manajemen dipastikan tidak akan berhasil. Di sini yang menjadi target dan sasaran program ialah seluruh petani yang ada di Kabupaten Agam, dengan kriteria tertentu di mana petani yang dijadikan sasaran itu harus tergabung ke dalam kelompok tani dan memiliki luas persawahan maksimal 2 hektar. Dan untuk masyarakat yang belum bergabung itu maka diusahakan untuk membentuk kelompok. Selanjutnya itu pengendalian kerja, ada pembinaan pelaksanaan. Di sini mereka memberikan pelatihan bagaimana pengoperasian aplikasi atau sistem penginputan data dengan tujuan untuk mempersiapkan anggota agar mereka dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan tujuan. Serta materi pelatihan yang disampaikan juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya itu ada koordinasi itu dalam persiapan pelaksanaan kegiatan, penyuluh melakukan koordinasi dengan kelompok tani serta pemilik kios mengenai pendataan untuk mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi. Pengurus kelompok tani terutama ketua kelompok itu berperan dalam mengumpulkan data para anggotanya sehingga mereka mendapatkan haknya dalam kepemilikan kartu tani. Ketua kelompok mengkoordinir data dan penyusunan RDKK anggotanya bersama dengan penyuluh lapangan. Selain adanya koordinasi dengan ketua kelompok tani, penyuluh juga berkoordinasi dengan bank dalam proses pembagian dan penyaluran kartu tani. Selanjutnya itu ada variabel, ada indikator pemeliharaan hubungan kerja, di mana di sini ada itu laporan rutin. Laporan ini diberikan dalam bentuk tertulis, itu melaporkan apa saja yang telah dilakukan di lapangan dan hasil kerja yang dilakukan. Laporan yang diberikan anggota kepada koordinator lapangan, dan koordinator melaporkan kepada penanggung jawab program tentang apa saja yang dilakukan dan melaporkan apa saja yang terjadi di lapangan. Selain bentuk komunikasi formal tersebut, ada juga membentuk grup WhatsApp yang beranggotakan dinas, BPP, bank, dan pemilik kios. Variabel selanjutnya itu ada pengawasan. Pengawasan merupakan proses pengamatan seluruh kegiatan suatu organisasi untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini ada pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Di mana itu pengawasan langsung ada tim pengawas yang dibentuk, yang keanggotaannya terdiri dari pihak dinas pertanian dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengawasan ini disebut KP3. Namun pada kenyataannya tim pengawas ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan beberapa hal, sehingga pengawasan langsung tidak berjalan maksimal. Yang kedua itu pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan atas setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan. Di sini tidak hanya pemerintah saja yang melakukan pengawasan, tapi diharapkan seluruh pihak ikut terlibat, terutama itu masyarakat. Mereka dapat melaporkan kejanggalan atau kecurangan yang mereka temui melalui sosial media ataupun menemui pihak yang berwenang. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Program ini merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang di Kabupaten Agam sendiri pelaksanaannya itu dimulai pada akhir tahun 2019 hingga sekarang. Untuk manajemen programnya sudah baik namun belum optimal karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti terbatasnya sarana dan prasarana serta tidak optimalnya pengawasan. Untuk sarannya itu lebih memperkuat pengawasan, melakukan sosialisasi lebih mendalam serta melakukan pendataan petani, di mana petani yang belum mendapatkan kartu untuk bisa mendapatkan kartu dan dapat merasakan manfaat dari program ini. Itu saran selanjutnya itu lebih meningkatkan infrastruktur, baik itu sarana maupun prasarana penunjang dalam program kartu tani ini. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.